Selamat siang teman-teman. Perkenalkan kita dari kelompok 1. Pada hari ini kami ingin menyampaikan materi yang berjudul Before You Make That Big Decision. Oke, anggota dari kelompok 1 ini terdiri dari saya sendiri, Samuel Mozart, dengan NIM 30145. Yang kedua ada Ega Tamabacanta Ketaren dengan NIM 30442. Dan yang ketiga ada Esther Widiawati dengan NIM 30491. Yang keempat ada Surya Aji Dwi Putra Naban dengan NIM 30556. Dan yang terakhir ada Gilang Agung Rizkianto dengan NIM 30590. Oke, kita bisa lanjut langsung ke materinya ya. Next. Oke. Di materi yang pertama adalah kesalahan manajer mengambil dan membuat keputusan. Dan kesalahan yang paling umum itu ada mengkonfirmasi bias, yaitu kecenderungan untuk mencari informasi yang menegaskan kembali masa lalu dan mengabaikan informasi yang bertentangan dengan penilaian masa lalu. Yang kedua ada anchoring bias, yaitu kecenderungan terpaku pada informasi awal dan gagal untuk menyesuaikan bias. Dan yang ketiga ada loss aversion, yaitu kecenderungan orang menghindari kerugian karena tahu rasa sakit kehilangan akan lebih besar daripada mendapatkan kepuasan atau keuntungan. Ya. Next. Ya. Dan yang selanjutnya, menurut ilmuwan kognitif ada 2 cara berpikir. Yang pertama ada intuitif atau system one, yaitu pemikiran, kesan, asosiasi, perasaan, niat, dan persiapan untuk tindakan yang mengalir dengan mudah, memungkinkan melakukan hal-hal seperti menghindari rintangan, merenungkan hal lain pada saat bersamaan. Dan yang kedua, yaitu reflektif, yaitu proses berpikir aktif, hati-hati, dan dilandasi proses berpikir ke arah kesimpulan-kesimpulan definitif. Oke, next. Oke, kita langsung masuk ke part yang pertama, yaitu perubahan harga yang radikal. Bob adalah wakil presiden penjualan di perusahaan layanan bisnis. Baru-baru ini, wakil presiden senior regional dan beberapa rekannya merekomendasikan perombakan total struktur harga perusahaan. Mereka berargumen bahwa perusahaan telah kehilangan sejumlah tawaran kepada pesaing, serta beberapa tenaga penjualan terbaiknya. Karena tingkat harga yang tidak berkelanjutan, tetapi melakukan langkah yang salah bisa sangat-sangat merugikan. Oke, ini adalah yang pertama ya. Langsung lanjut aja yang kedua. Yang kedua adalah pengeluaran modal yang besar. Di sini, Lisa adalah Chief Financial Officer dari perusahaan manufaktur padat modal. Wakil Presiden Manufaktur telah mengusulkan investasi besar di salah satu lokasi manufaktur. Permintaan tersebut disertai dengan penelitian yang tepat, tetapi investasinya akan menjadi investasi yang sangat besar dalam bisnis yang telah merugi selama beberapa waktu. Oke, untuk presentasi selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Yang selanjutnya, part ketiga, akuisisi besar-besaran. Deves adalah CEO dari perusahaan industri yang terdiversifikasi. Tim pengembangan bisnisnya telah mengusulkan pembelian perusahaan yang penawarannya akan melengkapi lini produk di salah satu bisnis inti perusahaan. Next. Pengendalian kualitas keputusan. Daftar pemeriksaan dengan 12 pertanyaan bertujuan untuk menemukan kekurangan berpikir, dengan kata lain, bias kognitif dari tim membuat rekomendasi, atau bias kognitif yang dibuat oleh tim yang membuat rekomendasi. Pertanyaan tersebut dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, harus ditanyakan para pembuat keputusan ke diri mereka sendiri.
Yang kedua, harus digunakan untuk menantang orang yang mengusulkan tindakan. Dan yang ketiga, ditujukan untuk mengevaluasi proposal. Jadi daftar periksa 12 pertanyaan yang dimaksud untuk menggali dan menetralisir cacat dalam pemikiran tim. Pertanyaan-pertanyaan ini membantu para pemimpin memeriksa apakah sebuah tim telah mengeksplorasi alternatif dengan tepat, mengumpulkan semua informasi yang benar, dan menggunakan angka-angka yang beralasan untuk mendukung kasusnya. Next. Pertanyaan pertama, apakah ada alasan untuk mencurigai adanya kesalahan termotivasi atau kesalahan yang didorong kepentingan diri tim yang merekomendasikan? Didasarkan pada prinsip kepentingan diri sendiri, kepentingan diri memanfaatkan peluang tanpa memperhatikan konsekuensi dari orang lain. Contohnya, Bob adalah wakil presiden penjualan perusahaan, harus mempertimbangkan dampak yang akan ditimbulkan oleh keputusannya terhadap komisi tim penjualannya jika bonus dibayarkan pada pendapatan. Jadi periksa bias kepentingan diri sendiri. Apakah ada alasan untuk mencurigai tim? Pengambil keputusan tidak boleh langsung bertanya kepada orang yang membuat proposal, karena hampir tidak mungkin untuk melakukannya tanpa mempertanyakan ketekunan dan integritas mereka, dan percakapan itu tidak akan berakhir dengan baik. Eksekutif harus meninjau proposal dengan sangat hati-hati, terutama untuk optimisme yang berlebihan. Itu sebabnya dengan keputusan penting, eksekutif perlu melakukan tinjauan yang cermat, tidak hanya terhadap isi rekomendasi atau proposal, tetapi juga proses rekomendasi. Next. Dan yang kedua, memeriksa pengaruh heuristik. Apakah tim jatuh cinta dengan proposalnya, atau sebut saja terlalu terobsesi dengan proposalnya? Eksekutif harus perlu menerapkan semua kontrol kualitas pada daftar periksa dengan ketat. Ketika tim terlalu menaruh harapan berlebihan kepada rekomendasi yang mereka berikan, akan mengakibatkan pikiran mereka berkecenderungan untuk mengabaikan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang tentunya tidak baik untuk memutuskan sesuatu, karena setiap aspek perlu dipertimbangkan. Misalnya secara tidak sadar mengabaikan bukti yang bertentangan dengan teorinya, memberikan terlalu banyak bobot pada satu bagian data, atau membuat perbandingan salah dengan kasus bisnis lain. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Mbak Esther. Terima kasih. Untuk selanjutnya, apakah ada perbedaan pendapat dalam tim pemberi rekomendasi? Ada kemungkinan bahwa dalam membuat keputusan kelompok-kelompok tersebut menekankan untuk sesuai. Fenomena ini disebut pemikiran kelompok dan dapat menghambat kinerja kelompok. Pemikiran kelompok sangat mungkin terjadi jika hanya ada sedikit perbedaan latar belakang dan sudut pandang dalam membuat sebuah tim. Ya. Yang keempat, mungkinkah diagnosis akuisisi situasi terlalu dipengaruhi oleh analogi yang menonjol? Bias silensi terjadi ketika keputusan terlalu dipengaruhi oleh analogi atau asosiasi untuk sebuah kesuksesan yang mudah. Bahayanya adalah analogi tersebut mungkin kurang relevan dengan kesepakatan saat ini dan dapat mengarah ke arah yang menyesatkan dalam pengambilan keputusan. Contohnya, tim pengembangan bisnis yang menganjurkan akuisisi ke DFS mungkin merupakan bahwa mereka telah dipengaruhi oleh kesepakatan akuisisi yang berhasil baru-baru ini. Kemudian yang kelima, apakah alternatif yang kredibel telah dipertimbangkan? Saat mencoba memecahkan suatu masalah, individu dan kelompok cenderung mengumpulkan informasi secara selektif dan hanya mencari bukti yang mendukung keputusannya. Ini adalah contoh bias konfirmasi. Bias konfirmasi adalah memilih dan hanya menggunakan fakta yang mendukung keputusan kita dan hanya memilih informasi yang diinginkan oleh pembuat keputusan. Praktik yang baik adalah mempertimbangkan sebuah alternatif. Contohnya Bob harus mempertimbangkan opsi lain seperti kampanye pemasaran
bertarget, atau menggunakan strategi promosi. Kemudian yang keenam, jika Anda harus membuat keputusan ini lagi dalam setahun, informasi apa yang Anda inginkan dan dapat Anda mendapatkan lebih banyak sekarang? Salah satu tantangan yang dihadapi para eksekutif saat meninjau rekomendasi adalah apa yang Anda lihat adalah asumsi. Karena pikiran intuitif kita membangun narasi yang koheren berdasarkan bukti. Kita cenderung mengabaikan apa yang hilang. Davis misalnya, menganggap proposal akuisisi itu menarik, tetapi tidak mengabaikan semua persyaratan hukum. Dalam hal ini, Davis seharusnya memeriksa bias ketersediaan, yaitu jika karyawannya harus membuat keputusan dalam waktu 1 tahun, informasi apa yang mereka inginkan dan dapatkah mereka mendapatkan lebih banyak sekarang. Mereka harus menggunakan daftar periksa data yang dibutuhkan untuk setiap jenis keputusan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Surya. Baik, yang selanjutnya ada yang nomor 7 ada, tahukah Anda dari mana nomor tersebut berasal? Anchoring bias terjadi ketika individu terlalu mengandalkan sepotong informasi tertentu untuk mengatur proses berpikir mereka. Jenis-jenis penahan bias dalam keputusan bisnis. Yang pertama ada tamu terbaik, yang kedua ekstrapolasi dari sejarah, yang ketiga penahan yang disengaja. Next. Dapatkah Anda melihat efek halo? Efek halo merupakan persepsi suatu sifat yang dipengaruhi oleh persepsi sifat lainnya. Praktik sederhana harus terlebih dahulu menilai relevansi perbandingan. Next. Apakah orang-orang yang membuat rekomendasi terlalu terikat pada keputusan masa lalu? Keputusan masa lalu juga dapat menyesatkan ketika perusahaan tersebut melakukan evaluasi pilihan dengan acuan masa lalu, bukanlah masa depan. Konsekuensinya sebuah perusahaan akan mengalami sunk cost. Next. Apakah kasus dasarnya terlalu optimis? Ya, dikarenakan sebagian besar rekomendasi berisi perkiraan yang rentan dengan optimisme yang berlebihan. Salah satu penyebab ialah terlalu percaya diri. Grup atau perusahaan dengan rekam jejak yang sukses lebih rentan memiliki sifat terlalu percaya diri. Maka dari itu, sebuah grup atau perusahaan sebaiknya lebih cermat dan berhati-hati. Faktor yang kedua, penyebab munculnya kesalahan saat evaluasi proposal ialah kesalahan perencanaan. Yang dimaksud kesalahan perencanaan ialah seperti membayangkan masa depan sebuah perusahaan dengan hanya mempertimbangkan rencananya, namun tidak mengantisipasi akan rintangan yang akan datang. Faktor lain penyebab munculnya kesalahan saat evaluasi proposal ialah kegagalan untuk mengantisipasi dalam menanggapi keputusan pesaing. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mas Gilang. Dipersilakan. Oke. Selanjutnya, apakah kasus terburuk cukup buruk? Kasus terburuk jarang cukup buruk. Pengambilan keputusan harus bertanya, dari mana kasus terburuk berasal, seberapa sensitifkah hal itu terhadap tanggapan pesaing kita, apa yang bisa terjadi yang belum kita pikirkan. Proposal akuisisi Davis sedang meninjau, bergantung pada pemikiran penjualan target. Dan seperti kebanyakan perkiraan penjualan dalam laporan uji tuntas, ini mengikuti garis yang curam, lurus, dan menanjak. Teknik yang berguna dalam situasi seperti itu adalah framework term yang dipelopori oleh psikolog Gary
explain. Peserta memproyeksikan diri mereka ke masa depan, membayangkan hal terburuk telah terjadi, dan mengarang cerita tentang bagaimana hal itu terjadi. Tim DFS dapat mempertimbangkan skenario seperti kepergian eksekutif kunci yang tidak sesuai dengan budaya perusahaan yang mengakuisisi, masalah teknik dengan lini produk utama target, dan sumber daya yang tidak memadai untuk integrasi. Kemudian akan dapat mempertimbangkan apakah akan mengurangi risiko tersebut atau menilai ulang proposal. Next. Selanjutnya, apakah tim pemberi rekomendasi terlalu adalah sumber dari kinerja yang buruk kronis, yang kurang terlihat tetapi serius dalam organisasi. Banyak eksekutif mengeluh bahwa rencana timnya tidak cukup kreatif atau ambisius. Masalah ini sulit diatasi karena dua alasan. Yang pertama, orang-orang membuat rekomendasi tunduk pada penolakan kerugian. Ketika mereka memikirkan keputusan yang beresiko, keinginan mereka untuk menghindari kerugian lebih kuat daripada keinginan mereka untuk mendapatkan keuntungan. Tidak ada individu atau tim yang ingin bertanggung jawab atas proyek yang gagal. Yang kedua, fakta bahwa sangat sedikit perusahaan yang membuat pilihan eksplisit tentang tingkat resiko apa yang akan mereka asumsikan, hanya memperburuk keengganan manajer individu. Next. Selanjutnya, menerapkan kontrol kualitas atas keputusan. Meninjau rekomendasi secara sistematis sebelum menyelesaikan atau mengunci keputusan. Pemantauan yang cermat akan meningkatkan kualitas keputusan. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih.